Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Terawan, mengatakan bahwa di Indonesia belum terdeteksi adanya COVID-19 karena doa. Dan menegaskan, jangan meremehkan kekuatan doa. Tergantung doamu, kamu doamu mau apa? Iya, sebagai manusia, kita kudu usaha juga sih, Pak. Ikhtiar namanya. Dr. Terawan juga mengatakan bahwa memang ini adalah self-limiting disease yang akan sembuh sendiri, ya, penyakit yang memang sembuh sendiri. Dan menambahkan bahwa flu dan pilek lebih berbahaya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan, mungkin kita itu juga akan menerapkan sertifikasi bebas corona. Ini tentu saja ide yang sangat bagus buat segelintir pihak yang diuntungkan. Mengingat besarnya dana yang didapatkan MUI dari sertifikasi halal, dana yang tidak jelas transparansi dan pengelolaannya. Cara lain untuk mengatasi COVID-19 adalah peran besar ulama yang membaca doa kunut, ujar Wakil Presiden. Ditambahkan, dengan meminum susu kuda liar, maka COVID-19 akan hilang, ujar Wakil Presiden kita setelah mendapatkan bisikan dari Gubernur NTB Zulkifli Mansyah. MUI tentunya tidak mau ketinggalan. Wudhu, perbanyak doa, ditambah baca kunut adalah resep MUI. Sementara itu, Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa virus COVID-19 adalah tentara Allah yang datang untuk menolong Muslim Uighur. Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio bahkan menggaungkan gerakan memakmurkan masjid dan salat berjamaah di tengah pandemi COVID-19. Lawan kebohongan, bungkam fitnahmu. Ayo goyang jempol, Jokowi gaspol. Ayo goyang jempol, Jokowi gaspol. Satu, yakin, pasti, janji. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Rezim Jokowi Ma'ruf berpikir bisa mendapatkan keuntungan dari rumah tangga yang terbakar. Jokowi ingin COVID-19 bisa dimanfaatkan Indonesia dalam bidang ekonomi dan pariwisata. Ia ingin Indonesia bisa mengambil pasar atas produk yang sebelumnya diimpor dari Tiongkok, termasuk menjadikan Indonesia sebagai tempat wisata bagi turis yang batal pergi ke Tiongkok. Di sisi lain, Jokowi Ma'ruf memberikan subsidi ke 10 destinasi wisata yang sebelumnya ramai didatangi wisatawan asing. Tujuannya agar daerah-daerah seperti Bali, Yogyakarta, Sulawesi Utara, Bintan, Tanjung Pinang, dan yang lainnya yang sebelumnya didatangi turis-turis dari Tiongkok diganti dengan turis lokal. Bahkan juga memberikan insentif kepada travel agent dari Eropa untuk membawa turis ke Indonesia. Selain itu, tersedia dana 72 miliar untuk bazar pariwisata. Tidak ketinggalan, Menteri Perhubungan juga berencana memberikan subsidi kepada pemilik maskapai penerbangan. Usulan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tersebut menurutnya sudah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Biaya aftur pun akan ditanggung melalui subsidi tersebut, termasuk perubahan rute penerbangan domestik untuk memudahkan maskapai menguasai rute-rute dalam tanda kutip gemuk. Selain itu, pengusaha di 12 sektor industri diberikan izin untuk menunda bayar pajak. Diperkirakan terdapat sekitar 12 triliun rupiah pemasukan pajak yang terpengaruh. Respon awal tersebut berlanjut dengan upaya untuk mempertahankan profit
serta membebankan semuanya ke pundak kelas buruh dan rakyat pekerja. Hal ini menimbulkan perdebatan di antara kelas borjuis mengenai jalan terbaik untuk menyelamatkan sistem kapitalisme di tengah pandemi COVID-19. Setelah meremehkan serta mengabaikan pandemi COVID-19, kasus pertama diumumkan langsung oleh Jokowi pada 2 Maret 2020. Menjelang akhir Maret, beberapa pemerintah daerah, termasuk penduduk, mengambil inisiatif untuk melakukan lockdown sendiri. Pada 24 Maret, Gubernur Papua, Lukas NMB, menutup akses penerbangan dan pelayaran, kecuali untuk angkutan barang dan bahan makanan. Wali Kota Tegal menutup akses ke Tegal kecuali 3 pintu masuk. Demikian juga dengan Kota Banda Aceh, dengan menerapkan lockdown parsial. Lockdown juga dilakukan secara mandiri oleh penduduk dengan cara memalang jalan-jalan, misalnya di kampung-kampung di Yogyakarta. Lockdown atau karantina wilayah direkomendasikan oleh berbagai ahli seperti Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PBPAPDI), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI), Laboratorium Eijkman, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSUP Persahabatan, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan WeCare.id. Upaya tersebut berulang kali ditentang ataupun dianulir oleh pemerintah pusat. Sebagian karena terdesak oleh dorongan dari pemerintah daerah dan penduduk, pada akhir Maret 2020, Jokowi mengubah kebijakannya. Dalam rapat terbatas dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pada tanggal 30 Maret 2020, Jokowi menyatakan, kita minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil. Setelah mendapatkan kecaman, Jokowi memberikan penjelasan mengenai penetapan darurat sipil. Ya, semua skenario itu kita siapkan. Dari yang ringan, dari yang moderat, sedang, maupun yang terburuk. Darurat sipil itu kita siapkan apabila memang terjadi keadaan yang abnormal. Sehingga perangkat itu juga harus disiapkan dan kita sampaikan. Tetapi kalau keadaannya seperti sekarang ini ya tentu saja tidak. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diatur. PSBB membatasi pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten atau kota tertentu. Pembatasan sosial paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Selain itu, PP tersebut berisikan dasar pemberlakuan PSBB serta pelaksanaan PSBB di daerah yang harus dengan persetujuan Menteri Kesehatan. Jokowi menjelaskan bahwa pilihan kebijakan PSBB ketimbang karantina wilayah atau lockdown agar aktivitas ekonomi tetap ada. Pertimbangan ekonomi tersebut juga berhubungan erat dengan tidak adanya kewajiban rezim Jokowi Ma'ruf untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk saat PSBB. Ini apa nggak punya perasaan? Ini apa nggak punya perasaan?
Ini apa nggak punya perasaan? Ini berbeda dengan karantina wilayah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan wilayah. Jokowi juga mempertanyakan, coba tunjukkan negara mana yang berhasil melakukan lockdown dan bisa menghentikan masalah. Gak ada menurut saya, ujar Jokowi. Sementara, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Mardano, mengatakan bahwa lockdown di sejumlah negara justru menyebabkan virus COVID-19 semakin meluas. Michael Roberts dalam COVID-19 and Containment memberikan perkiraan angka kematian secara global akan turun sebesar 90-99% ke 250-300 ribu dengan lockdown. Walaupun sudah dibuat peraturan pemerintah mengenai PSBB, dalam pelaksanaannya bukan pembatasan secara sosial yang dilakukan, melainkan pembatasan terhadap kelompok atau kelas masyarakat tertentu. Sementara kita melihat ancaman pembubaran terhadap kerumunan massa ataupun aksi massa, namun pengusaha tetap bebas mengoperasikan pabrik-pabrik bahkan di daerah yang sudah diberlakukan PSBB. Kementerian Perindustrian menjamin itu lewat SE Menperin nomor 4/2000. Lebih buruk lagi, misalnya di Bogor, jika di sebuah pabrik terdapat buruh yang terjangkit COVID-19, Bupati Bogor AD mengatakan pabrik tetap dapat berjalan dengan membuat komitmen khusus dengan pemerintah. Demikian juga Permenkes nomor 9/2020 menyatakan bahwa daerah PSBB harus melakukan pembatasan moda transportasi. Namun, kebijakan tersebut dibalik lewat Permenhub nomor 18/2020, di mana ojek motor diperbolehkan beroperasi di wilayah PSBB. Pemerintah juga mengeluarkan aturan pengendalian transportasi selama masa mudik dari 24 April hingga 1 Juni 2020. Namun, pengecualian diberikan untuk pebisnis. Kebijakan itu pun kemudian dilonggarkan dengan memperbolehkan mereka yang bekerja di pelayanan, bidang pertahanan, keamanan dan ketertiban umum, kesehatan, kebutuhan dasar, pendukung layanan dasar, fungsi ekonomi, hingga percepatan penanganan COVID-19, pasien yang membutuhkan penanganan medis, mereka yang memiliki kepentingan mendesak, serta buruh migran, WNI, dan pelajar dari luar negeri. Jadi, biar gimana pun, akibatnya terhadap kelas buruh dan rakyat pekerja sangatlah buruk. Kamar Dagang dan Industri dalam kurung Kadin menyebutkan sudah 15 juta buruh di PHK. Sementara sektor informal serta usaha kecil menengah banyak mengalami kehancuran. Akibatnya, hampir 1 juta orang kehilangan penghidupan dan terpaksa mudik. Ini belum termasuk merebaknya rakyat pekerja tidur di emperan jalan, kelaparan, bahkan hingga meninggal dunia, ataupun mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebijakan PSBB tidak peduli dengan itu semua. PSBB mencuci tangan rezim Jokowi Ma'ruf dari kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini adalah perbedaan penting antara PSBB dengan karantina wilayah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan wilayah. Selain bahwa penetapan PSBB juga meletakkan kekuasaan di pemerintah pusat ketimbang berjuis-berjuis lokal daerah. Demikian juga PSBB memberikan legitimasi agar semua bisnis,
dalam kurung termasuk yang tidak esensial, bisa tetap berjalan. PSBB diusulkan untuk didampingi oleh darurat sipil yang memberikan kewenangan bagi penguasa darurat sipil untuk melakukan segala hal yang diperlukan. Mereka bisa membatasi pertunjukan, percetakan, penyebaran, perdagangan, dan penempelan tulisan apapun, mengetahui semua percakapan, melarang pengiriman berita-berita, melarang pemakaian alat telekomunikasi, termasuk menyita atau menghancurkan perlengkapan telekomunikasi ataupun barang yang mereka anggap mengganggu, melakukan penggeledahan dimanapun, membatasi orang berada di luar rumah, memeriksa badan dan pakaian tiap-tiap orang yang dicurigai. Kemudian Kapolri, Jenderal Idam Aziz, mengeluarkan surat telegram untuk mengawasi kritik terhadap presiden ataupun pejabat negara. Sementara, TNI mempersiapkan pasukannya dengan dalih kemungkinan gejolak sosial sambil mendorong pembahasan rancangan undang-undang keamanan nasional. Sementara itu, penangkapan terhadap pengkritik rezim terus berlangsung. Dalam skala lokal, penangkapan terhadap aktivis, terutama petani yang melawan kebijakan kelas penguasa, juga terus terjadi. Ini semua akan menjadi jalan untuk memberangus demokrasi di Indonesia, tentunya termasuk memberikan peran militer lebih besar dalam urusan sipil. Apa yang ingin diperangi oleh rezim Jokowi bukanlah sepenuhnya pandemi COVID-19, namun justru rakyatnya sendiri. Mereka memaksa aktivitas rakyat, termasuk untuk penghidupannya, dibatasi, namun tidak memberikan jaminan hajat hidup. Sementara, pemilik modal diberikan kebebasan untuk terus memaksa kelas buruh bekerja. Jika tidak, maka PHK atau pengurangan upah serta haknya ada di depan mata. Dengan diberangusnya demokrasi, maka eksploitasi bisa dipertahankan serta membuka kesempatan untuk menjejalkan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya banyak ditolak. Kebijakan tersebut antara lain Omnibus Law, RKUHP, RUU Kamnas, RUU Minerba, dan sebagainya.